Pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan ada kekuatan tak terlihat yang ngebentuk opini kita. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah buku yang, provokatif banget dari tahun 1928. Judulnya, Propaganda. Buku ini ngebongkar gimana pikiran kita itu sebetulnya diarahkan, seringkali tanpa kita sadar sama sekali. Jadi pertanyaan besarnya ya ini, coba deh tanya ke diri sendiri. Seberapa yakin sih kita kalau semua keputusan, selera, bahkan keyakinan kita itu murni datang dari diri kita sendiri? Siap-siap ya, karena pembahasan kali ini bakal sedikit menggoyahkan keyakinan itu. Oke, kita langsung mulai dari sini. Dengerin deh kalimat pembuka buku ini. Bener-bener bikin kaget. Bayangin, manipulasi opini massa itu bukan cuma dianggap wajar, tapi disebut sebagai elemen penting dalam demokrasi. Gila kan? Nah, ide radikal inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Terus gimana caranya manipulasi ini terjadi? Nah, buku ini ngenalin kita sama satu konsep yang kuat banget, pemerintahan tak terlihat. Intinya gini, di belakang panggung ada semacam kekuatan tersembunyi yang ngebimbing kita semua. Dan kita bahkan nggak nyadar. Jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan soal teori konspirasi loh. Menurut buku ini, adanya pemerintahan ini tuh justru hasil yang logis. Kenapa? Karena masyarakat kita itu udah terlalu kompleks, terlalu rumit. Jadi katanya sih, kita butuh semacam keteraturan tersembunyi ini supaya semuanya nggak jadi kacau balau. Jadi, siapa sih mereka ini? Coba deh, buang jauh-jauh bayangan soal sekelompok orang misterius di ruangan gelap. Bukan itu. Mereka itu adalah orang-orang berpengaruh di sekitar kita. Ya, para pemimpin alami, para inovator, pokoknya orang-orang yang ngerti banget gimana psikologi massa itu bekerja, dan kebetulan mereka ada di posisi-posisi kunci. Wow, merekalah yang menarik tali-tali mali yang mengendalikan pikiran publik. Metafora ini kuat banget ya. Seolah-olah opini publik itu bukan sesuatu yang tumbuh alami, tapi ada dalangnya, ada yang sengaja menggerakkan dan mengarahkan. Oke, saya tahu. Ide soal pemerintahan tak terlihat ini kedengarannya serem banget kan? Pasti langsung kepikiran, kenapa kok hal kayak gini malah dianggap perlu? Ini kan kayaknya anti-demokrasi banget. Nah, jawabannya menurut buku ini terletak pada satu hal, masalah kekacauan. Gini argumennya, secara teori demokrasi itu kan indah banget, tapi prakteknya? Coba deh, dunia modern ini kan super rumit. Mustahil buat kita untuk ngertiin setiap isu secara mendalam. Nah, tanpa ada yang menyaring semua informasi ini buat kita bakal tenggelam aja gitu dalam lautan informasi yang bikin bingung. Jadi, intinya begini, pemerintahan tak terlihat ini, dalam kacamata buku ini, bukanlah kekuatan jahat yang mau mengontrol kita, tapi lebih ke semacam mekanisme yang emang diperlukan buat menciptakan keteraturan di tengah-tengah kekacauan masyarakat modern. Oke, jadi kalau masalahnya adalah potensi kekacauan, lalu solusinya apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke alat utama yang dipakai si pemerintahan tak terlihat ini. Apa itu? Yaitu merekayasa opini publik dengan sengaja. Dan alat utamanya adalah propaganda. Tunggu, saya tahu, dengar kata ini aja udah langsung konotasinya negatif kan? Tapi coba deh, kita parkir dulu persepsi itu. Buku ini ngajak kita lihat dari sudut pandang yang lebih netral, lebih teknis. Anggap aja propaganda itu sekedar upaya terorganisir buat nyebarin ide tertentu. Penulisnya bilang gini, propaganda itu pada dasarnya nggak baik dan nggak buruk. Anggap aja kayak palu. Bisa buat bangun rumah, bisa juga buat ngancurin. Jadi baik atau buruknya itu tergantung tujuannya apa. Nah, kalimat ini nih yang nyambungin semuanya. Propaganda adalah lengan eksekutif dari pemerintahan tak terlihat. Keren ya? Jadi kalau pemerintahan tak terlihat itu otaknya, maka propaganda ini tangannya. Dia yang ngejalanin semua perintah dan nyampein idenya ke kita, ke publik. Oke, sekarang kita makin dalam nih. Kita masuk ke bagian gimana caranya. Gimana sih sebetulnya propaganda baru ini bekerja? Apa rahasianya sampai bisa seefektif itu? Nah, di sini kita lihat bedanya. Propaganda model lama itu kasar, to the point. Kayak orang teriak di pasar, beli ini, beli ini. Tapi propaganda baru, jauh lebih canggih, lebih halus. Dia nggak nyuruh kita, tapi dia menciptakan sebuah kondisi di mana kita jadi pengen sendiri. Caranya? Bukan nyerang kita sebagai individu, tapi dengan mempengaruhi kelompok tempat kita berada. Biar kebayang, kita lihat contoh nyata dari buku ini. Coba deh posisikan diri kalian. Kalian ini produsen kain bludru. Masalahnya, kain kalian ini dianggap kuno, ketinggalan zaman. Nah, gimana caranya biar kain ini jadi ngetren lagi? Nah, lihat deh langkah-langkah jeniusnya.
Pertama, mereka hubungi influencernya zaman itu, desainer-desainer top Paris. Terus, mereka ciptakan keadaannya. Mereka bujuk desainer itu buat pakai bludru di koleksi baru mereka. Langkah ketiga, diperkuat lagi sama pemimpin opini. Para bangsawan dan sosialita disuruh pakai baju itu. Terus, media dan para pembeli dari Amerika ngelihat ini di Paris, dan mereka laporin sebagai berita tren terbaru. Hasilnya, tos serba langsung iklanin gaun bludru. Dan boom, permintaan publik meledak. Cerdik banget kan? Permintaannya itu nggak dipaksa, tapi diciptakan. Nah, inilah rahasia psikologinya. Menurut buku ini, pikiran kelompok atau massa itu nggak mikir. Mereka itu digerakkan sama 3 hal. Impuls, kebiasaan, dan emosi. Dan yang paling penting, massa itu nggak bikin keputusan sendiri. Mereka cenderung ngikutin aja pemimpin yang mereka percaya. Propaganda baru mainnya di sini. Mereka memanfaatkan celah ini. Oke, setelah kita lihat betapa kuatnya alat ini, kita sampai di pertanyaan terakhir yang paling penting. Jadi, sebenarnya propaganda ini apaan sih? Apakah dia ini alat yang penting buat demokrasi? Atau malah jadi ancaman terbesar buat demokrasi itu sendiri? Terus gimana buku ini ngejustifikasi semua ini? Argumennya gini, ide-ide baru, kemajuan, itu selalu datang dari sekelompok kecil orang yang cerdas dan punya inisiatif. Nah, tanpa propaganda untuk menjual ide-ide baru mereka ke masyarakat luas, ya masyarakat nggak bakal bergerak kemana-mana. Kita bakal stagnan. Jadi kesimpulan akhir dari buku ini, jujur menantang banget. Propaganda itu katanya bukan sebuah cacat dalam sistem demokrasi yang harus kita hapus. Malah sebaliknya, dia itu bagian yang penting dan nggak bisa dihindari. Sebuah alat untuk mengelola dunia kita yang makin rumit dan untuk mendorong kemajuan. Dan kita tutup pembahasan ini di sini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau kita setuju, walaupun mungkin berat, bahwa propaganda ini adalah alat yang memang ada dan kuat, maka pertanyaan terpentingnya bukan lagi boleh atau enggak. Pertanyaannya sekarang jadi, siapa yang seharusnya boleh memegang alat sekuat ini? Dan untuk tujuan apa alat ini dipakai? Coba deh kita pikirin sama-sama. Terima kasih udah menyimak.